Pak Anton, yang dikhawatirkan adalah ketika masyarakat umum, warga biasa, mereka tidak dibekali keterampilan seperti layaknya polisi, misalnya Babin Kaptibnas misalnya, justru mereka akan terluka sendiri ketika mereka menghadapi para begal-begal ini. Jawaban Anda apa? Ya justru ini kan pada saat tertangkap tangan, pada saat mereka sedang melakukan, otomatis ini hukumnya masuk ranah hukum tertangkap tangan. Sementara tertangkap tangan itu sendiri diatur oleh undang-undang. Kalau begitu, ketika ada sebuah kejahatan dan kalau tertangkap tangan, semua masyarakat Indonesia wajib untuk bisa menangkap tanpa surat perintah. Artinya di dalam hal ini, otomatis undang-undang tentang tertangkap tangan pun juga kalau begitu harus dihapuskan dong. Nanti bisa saja, mau bagaimana masyarakat mau menangkap, tidak punya peralatan, tidak punya apa-apa. Dan insya Allah ketika terjadi sebuah kejadian, ini biasanya mereka pun juga akan rame-rame. Justru yang saya tidak setuju itu ketika terjadi main hakim sendiri, ketika terjadi pengeroyokan, amuk massa. Karena di sini pun juga sudah dibatasi, adalah harus ditangkap hidup-hidup, harus bisa diperiksa, dan tentu saja di sini sekarang jangan sampai ini pun juga kebijakan ini pun juga dibunuh, tapi mari kita cari titik temu agar masyarakat pun juga diberikan edukasi, diberikan pembinaan bahwa cara menangkap ini adalah tidak boleh sampai melukai, tidak boleh sampai menganiaya, sehingga ini ketemu gitu kan. Jangan hanya bertumpu di satu titik bahwa ini akan terjadi. Kalau memang akan terjadi, saya ingin tahu di Jawa Barat, apakah sudah ada contohnya yang melakukan main hakim sendiri tentang masalah begal ini? Nah, silakan. Dan bagaimana efek deternya terhadap masyarakat dengan adanya himbauan ini? Apakah dirasakan tidak manfaatnya sekarang oleh masyarakat? Kan yang merasakan masyarakat. Nanti kalau kita terus takut semuanya ini dicabut. Ketika terjadi tren ini naik lagi, siapa yang mau bertanggung jawab? Masyarakat yang jadi korban. Baik. Apakah kita juga mau mengorbankan masyarakat? Pak Anton, sayembara ini juga sudah mengundang polemik ya dari Menteri HAM, misalnya Pak Natalius Pigai bilang masyarakat yang memburu begal telah melanggar HAM karena tidak sesuai ketentuan hukum dan bahkan berharap sayembara yang dikeluarkan oleh Pak Kadem itu merupakan guyonan saja. Kemudian juga para guru besar hukum juga mengatakan sayembara ini tidak bersifat edukatif, populer di mata publik, tapi hanya solusi jangka pendek, kemudian juga justru berblunder begitu nanti akhirnya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya juga berterima kasih bahwa memang kita semua sepakat bahwa harus menghargai HAM. HAM memang harus kita junjung tinggi, karena itu adalah merupakan sesuatu yang sangat universal di dunia ini, termasuk di Indonesia. Namun di dalam hal ini, mari kita berpikir, ya kenapa sih sampai Bapak KDM itu begitu? Karena beliau ingin melindungi warganya. Kita boleh, yaitu melindungi HAM. Tapi di sini melindungi HAM ini ya lebih tertuju kepada HAM yang melakukan kejahatan. Tetapi pelaku kejahatan itu sendiri, apakah mereka berpikir HAM? Nah, justru di sini kita harus memilih. Apakah kita mau melindungi hak asasi masyarakat yang sebagai korban kejahatan, ataukah kita ini mau melindungi hak HAM daripada para penjahat? Kenyataannya saat ini historis boleh dilihat. Ketika terjadi tertangkap tangan tentang street crime, ya, kejahatan-kejahatan jalanan, itu pasti diburu oleh masyarakat. Dan maaf saja, hampir mungkin 75% meninggal dunia. Rata-rata demikian. Nah, justru dengan adanya himbauan ini bisa menyadarkan masyarakat bahwa mereka ini harus bisa ditangkap hidup-hidup, harus bisa memberikan keterangan kepada polisi. Jadi di sini justru untuk mencegah terjadinya tindak lanjut yang lebih parah dan lebih sadis. Sementara coba lihat sekarang,
penjahat-penjahat street crime itu main celurit, main apa-apa, tidak pernah kita berteriak-teriak tentang HAM. Tetapi ketika adanya ini kok kita jadi berteriak-teriak. Nah ini saya juga kadang-kadang bingung, bukan saya tidak ini, saya justru sangat menghormati HAM. Tetapi di sini ya keselamatan keamanan warga harus tetap diutamakan. Dan memang masalah tadi bahwa warga tidak boleh partisipasi ini, mohon maaf, ini mungkin agak keliru karena di Polri itu ada yang namanya PAM Swakarsa. Bagaimana masyarakat dilibatkan di dalam pengamanan, sehingga pengamanan itu bukan hanya tanggung jawab Polri, tapi tanggung jawab semua pihak. Dan ini tolong bahwa ini adalah dalam ranah tertangkap tangan. Kalau sudah tidak tertangkap tangan, sudah tidak ada istilahnya beberapa hari kemudian, sering kita juga di koran, buronan koruptor ini apabila ada yang mendapatkan ada hadiahnya. Itu mekanismenya bagaimana juga. Kok nggak diapa-apain? Tetapi justru ini kenapa? Justru Bapak KDM ini membuat kebijakan karena masalah street crime ini saat ini sangat meresahkan ya warga Jawa Barat. Dan kenyataannya hari ini tren crime-nya justru turun gitu kan. Jadi secara dampak psikologis ini sangat berdampak kepada para pelaku kejahatan. Nah sekarang kita selalu khawatir. Tapi akan terjadi atau tidak ini? Dan kejadiannya di Jawa Barat tidak ada gitu kan. Memang ada di tempat lain. Dan kalau masalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan ini sudah banyak sekali. Ini hanya stimulus saja dengan memberikan satu rangsangan, ada hadiahnya. Nah masalahnya nanti mekanismenya bagaimana? Nah itu mari kita pertemukan, bina, biar masyarakat pun juga tidak salah kaprah di dalam PAM Swakarsa ini. Itu yang mungkin harus kita lakukan, adanya pendekatan sehingga terjadi sinkronisasi, sehingga terjadi kolaborasi antara masyarakat, dan apapun juga yang dikhawatirkan itu nanti akan hilang. Sehingga mungkin saja seandainya ini efektif sebagai satu out of the box di dalam masalah preventif, karena yang paling penting itu prevent is better. Pencegahan ini adalah merupakan hal yang terbaik untuk masalah-masalah kriminalitas. Kalau memang ini baik dan bisa menurunkan tren secara drastis, saya kira mungkin nanti para pejabat-pejabat akan meniru juga mungkin. Dan masalah nanti mekanisme hadiahnya ya tinggal disepakati bersama saja, tidak tinggal diatur bagaimana kalau memang ini betul-betul bisa menekan angka kejahatan. Oke, saya kembali ke Pak Anton. Pak Anton, kalau memang ingin menekan angka street crime atau kriminalitas jalanan, kenapa bukan keamanan lingkungannya saja yang diperkuat dengan ikatan sosial yang diperkuat, kemudian juga keterlibatan komunitasnya yang tinggi? Bukankah itu juga sudah terbukti di beberapa studi kasus? Saya warga Bekasi, Pak. Di Bekasi itu ada sistem monitoring mobile di RT 012, dilaporkan itu mendapat respons positif karena memudahkan pelaporan ancaman dan mempercepat tindakan preventif. Kemudian juga ada beberapa tempat di Jawa Barat yang intinya adalah partisipasi, pelaporan cepat, dan juga koordinasi dengan aparat. Itu dilakukan bisa untuk warga. Jadi ketika kita tadi bicara street crime, angka begal naik yang Anda sampaikan di awal, kenapa bukan lingkungannya saja yang diperkuat? Ikatan sosial yang diperkuat, keterlibatan komunitas tinggi, dan itu juga sudah diatur dalam community policing ya, di aturan Polri nomor 21 tahun 2021 yang disebut bahwa pemolisian atau siskambling misalnya itu adalah mitra bagi polisi. Saya kira itu semuanya sekarang sudah dilakukan secara terintegrasi, karena sekarang sedang dilakukan kan operasi Janras lah, kejahatan terhadap kekerasan. Semua siskambling diaktifkan, kemudian juga patroli diaktifkan, bahkan razia di tempat-tempat yang diduga sebagai ya tempat-tempat terjadinya begal, dan juga jam-jam yang diduga terjadinya ya kejahatan-kejahatan jalanan itu diperketat dan diperbanyak begitu. Ini semuanya terintegrasi secara menyeluruh. Nah, kemudian masalah ini kembali kepada masalah hadiah, justru saya juga
jadi bingung. Kenapa? Karena di dalam setiap ada 1 Juli justru banyak masyarakat yang diberikan reward, yang diberikan penghargaan karena bisa menangkap penjahat gitu kan. Nah, kalau ini misalkan jadi tidak boleh, ini aneh juga bagi saya gitu kan. Justru keanehan-keanehan ini kita jangan terlalu terbelenggu dengan sebuah kekhawatiran-kekhawatiran yang kenyataannya sampai hari ini tidak terjadi. Tetapi kenyataannya kebijakan ini walaupun hanya out of the box system, walaupun hanya temporer, karena memang sekarang kejahatan begal ini sedang sangat-sangat meningkat, ternyata mampu menurunkan. Terus apa? Banyak sekali kita ini kajian-kajian kriminal berbagai macam, tapi kenyataannya tidak bisa berdampak secara sistematik terhadap penurunan angka-angka street crime. Kalau ini misalkan nanti pada kenyataannya dievaluasi bisa menurunkan tingkat kriminalitas yang sangat signifikan, terus mau apa? Pelabuh segala teori. Ternyata justru yang spontan-spontan, yang kreatif ini bisa menjadikan hal-hal yang positif juga bagi masyarakat. Jadi saya sangat menghormati HAM, tetapi jangan terlalu terbelenggu dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang sampai saat ini pun juga tidak ada terjadi satupun juga penghakiman massa atau yang mati di Jawa Barat. Kan itu. Pak Anton, tapi mengapa ya Pak yang dipilih adalah skema hadiah untuk penangkapan melalui sayembara, bukan memperkuat patroli atau memperkuat menambah kapasitas polisi misalnya? Mengapa memilih jalur pemberian hadiah? Enggak, itu hanya sebagai salah satu cara. Saya lihat di media-media sekarang patroli lebih digiatkan, bahkan bantuan dari TNI pun juga ada. Jadi berlipat-lipat. Jadi ini secara sinergi. Ini hanya salah satu saja. Tapi mungkin karena yang menyampaikannya Pak Gub, KDM ya akhirnya jadi begini gitu kan. Saya setuju dengan itu. Siskamling segala macam sekarang semuanya ditingkatkan, bahkan dari Binmas menyatakan bahwa sekarang sudah ada lomba siskamling dan mengaktifkan kembali siskamling yang kurang berjalan dalam rangka untuk mencegah masalah street crime ini. Jadi semuanya sinergis, patroli, razia segala macam. Ini hanya salah satu stimulus. Dan kenapa harus hadiah ini dengan tip ya, norma lawan tip itu? Ya yang paling gampang sekarang satu-satunya hadiah yang dibutuhkan oleh manusia ya uang lah. Mungkin kalau, dan kita pun juga ketika ada ulang tahun mungkin bagi satpam, bagi masyarakat yang berhasil bisa menangkap penjahat justru diberikan juga hadiah. Nah kalau begitu apakah itu juga salah? Nah ini sebetulnya tergantung dari mana kita memandangnya. Nah justru kalau ada kekhawatiran antara kekhawatiran dengan efektivitas ini harus kita sinkronkan sehingga tidak terjadi dampak-dampak yang nanti akan melanggar HAM. Karena saya juga tidak setuju kalau masyarakat nanti malah jadi korban, kalau masyarakat jadi melanggar HAM. Nah justru mari kita luruskan. Tapi di antara yang negatif itu kan ada positifnya. Nah mari kita lihat sisi positifnya, bahwa dengan adanya ini kepedulian masyarakat makin meningkat, pengawasan masyarakat makin meningkat, dan niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan pun juga jadi menurun. Kenapa? Waduh, ini semua orang mengawasi saya, lebih baik mundur teratur daripada melakukan kejahatan di Jawa Barat. Ini kan satu efek return yang luar biasa yang menurut saya ya jangan boleh, memang ada, saya tidak memungkiri negatifnya ada, tapi kan apa terjadi atau tidak. Nah kita ini dijejalin saja dengan kekhawatiran yang kenyataannya tidak terjadi. Pak Anton, ini kan kritik ya Pak, kita kritik kebijakan ini kan dari dua sisi, dari sisi legalitas dan juga efektivitasnya. Apakah Anda akan mendorong ketika ternyata efektivitas dan legalitas akan semakin dipertanyakan nanti dalam jangka panjangnya? Apakah Anda akan mendorong koreksi kebijakan? Saya menerima semua yang dikatakan memang benar, itu perlu ada CCTV. Bahkan sekarang ini ada yang namanya panic button. Panic button itu apa? Begitu ada kejahatan, kemudian
masyarakat siapapun juga menekan tombol kepada kantor polisi. Kantor polisi itu akan datang dalam jarak waktu ya 10 menit, 15 menit harus datang ke tempat kejadian. Ini namanya panic button. Pokoknya nanti itu panic button itu akan tersistem kepada satuan-satuan keamanan baik polisi maupun satpam. Tetapi di sini justru yang terjadi ini ya bukan membenturkan antara ya legalitas dengan efektivitas. Kalau nanti masalah efektivitas, mungkin nanti kita bisa lihat, coba sebulan ini berapa crime index penurunannya itu. Apakah biasa-biasa saja? Kalau misalkan biasa-biasa saja, ya sekarang misalkan bulan kemarin 50, nanti begitu ada kebijakan ini hanya tinggal 10. Nah, apakah ini pun juga hanya karena kebijakan dari sayembara atau lain-lain? Tentu saja semua faktor akan berpengaruh. Tetapi mau tidak mau sekarang stimulusnya salah satu yang berpengaruh itu adalah mungkin karena adanya rangsangan. Ini adanya rangsangan. Rangsangan ini kan hanya sekedar yang ya temporer sifatnya, karena memang sekarang ini kejahatan street crime ini sedang meningkat keras di Jawa Barat. Sampai warga Jabar ini kalau malam-malam juga sudah takut keluar karena takutnya street crime. Nah, dengan adanya ya stimulus ini mudah-mudahan bisa menjadikan efek jerak terutama bagi para pelaku kejahatan. Nah, jadi kalau melihat efektivitas, nah saya belum bisa mengatakan apakah sekarang ini betul-betul efektif atau tidak. Ya harus kita kaji nanti. Nah, nanti kalau betul-betul efektif terus mau apa, dan tidak terjadi juga amuk massa terus mau apa gitu kan. Jadi tadi saya mohon kita sendiri tidak terlalu terbelenggu dengan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Kita juga harus memikirkan keamanan, kondusivitas, rasa tentram dari warga. Nah, kalau tidak ada ini misalkan sudah sekarang dicabut, kemudian terjadi tren tinggi, terus mau apa? Siapa yang mau bertanggung jawab? Memang itu bukan aturan, bukan normatif, tapi kan ada kebijakan publik, kebijakan yang dikeluarkan ketika ya decision maker ketika terjadi sebuah peristiwa ya, dan ini kebetulan ya kebijakannya itu bersifat out of the box gitu kan. Nah, inilah yang mungkin menjadi ramai yang dianggap tidak ada aturannya. Memang tidak ada aturan, tapi kan nanti bisa saja kita kolaboratifkan. Siapa tahu dengan ini nanti apabila betul-betul efektif ya para investor konglomerat kalau memang ada ini ya kita umumkan saja. Karena ini pun juga bukan dari APBD. Karena kalau cuman dari seorang itu mana mungkin bisa. Tapi sampai saat ini juga kan belum ada yang diberikan hadiah. Karena belum ada yang menangkap dan tidak ada kejadian. Nah itu kan hanya kejadian-kejadian kecil saja. Ini merupakan salah satu tolok ukur juga gitu kan. Tolok ukur di dalam dan kalau tadi yang secara terbuka kekhawatiran akan terjadi main hakim itu pasti, itu saya katakan pasti itu di dalam ranah tertangkap tangan. Tidak mungkin kalau tidak dalam ranah tertangkap tangan. Makanya di sini saya mau pertanyakan, kalau begitu ya undang-undang hukum tentang legalitas tertangkap tangan ya harus digugat juga dong, karena akan menimbulkan dampak yang bermacam-macam. Nah, jadi kalau melihat legalitasnya jelas sudah ada aturan hukumnya, bukan peraturan lagi, tapi undang-undang hukum pidana tentang tertangkap tangan KUHP pasal 1 ayat 19. Pak Anton Carlyan, Kapolda Jawa Barat 2016-2017, terima kasih telah berbagi pandangan di NTV Prime. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak.